Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana orang Sunda. Pak Joko Widodo, bekas Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, ya, ditetapkan oleh OCCRP atau OCCRP gitu ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project gitu. Tapi kan organisasi ini yaitu organisasi non-government ya, NGO gitu. Jadi tidak begitu formil ya. Nah, yang saya tidak mengerti itu mereka dapat sumber dari mana Pak Jokowi ditetapkan sebagai tokoh, salah satu tokoh yang korupsi ya, atau koruptif ya, yang terkorup itu di dunia. Nah, ini datanya dari mana mereka punya itu bisa mengeluarkan atau merilis ya penetapan ini. Nah, yang saya yakini ya, dan saya tahu biasanya si OCCRP ini melakukan suatu polling ya. Lalu di polling ini mereka meminta kepada netizen di seluruh dunia. Biasanya mereka selektif, tapi netizen seluruh dunia saat ini yang nggak ada batasnya mungkin ya. Dan penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia yang tidak menyukai Pak Jokowi, yang benci Pak Jokowi ya, dan kita tahu banyak sekali seperti Rocky Gerung Group, PDIP, Denny Siregar dan lain-lain, banyak sekali yang benci Pak Jokowi. Nah, mereka mencantumkan nama Pak Jokowi dan terus dipolling oleh mereka sendiri itu yang benci sendiri. Nah, kita tahu sendiri kan ya, yang benci Pak Jokowi itu cukup banyak di Indonesia ya. Mungkin jumlahnya ya berapa, 25% lah dari penduduk Indonesia. Tapi yang jelas jauh lebih banyak yaitu warga negara Indonesia yang sangat menyukai Pak Jokowi. Dan tahu sendiri Pak Jokowi rekam jejaknya sangat bagus. Dia nggak ada rekam jejak korupsi ataupun ya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya melanggar hukum KKN ya gitu ya. Nah, mereka yang benci ini bukan saja warga negara Indonesia, bisa jadi ya itu kelompok politikus di Uni Eropa atau di Amerika, karena kebijakan Pak Jokowi yang melakukan hilirisasi ya tentang sumber daya alam Indonesia, di mana sumber daya alam Indonesia itu kita olah sekarang di Indonesia lalu dijual kalau sudah menjadi suatu produk. Tapi dulunya mereka dari Uni Eropa itu, pengusaha-pengusaha itu ya, membeli langsung bahan bakunya dan dibeli murah sekali. Nah, itu merugikan Indonesia karena di sisi lain tidak membuka lapangan pekerjaan di Indonesia dan juga merusak alam Indonesia. Nah, tetapi kalau Indonesia yang mengelola hasil sumber daya alam yang ada, misalnya membuat baterai gitu ya untuk mobil listrik, di mana kan materialnya ada di Indonesia dan kita jual udah jadi produknya. Begitu juga minyak, misalnya kita bor, suling dan kita kelola, dan minyaknya sudah jadi, kita jual minyaknya. Dan kan dulu-dulu kita selalu beli minyak yang sudah jadi dari Singapura, dan kita bahan untuk membuat minyaknya kita jual ke negara lain dengan harga murah. Nah, kita ini sebaliknya sekarang, yaitu hilirisasi. Nah, dari kebijakan-kebijakan ini banyak sekali masyarakat internasional yang mungkin berkecimpung di dunia bisnis ya, atau para politikus pula membenci Pak Jokowi karena mereka dirugikan. Dan yang jelas di Indonesia itu ya kelompok yang ini, yang si Rocky Gerung, profesor yang ini ya, terus Denny Siregar, terus PDIP, terus si Ramli dan lain-lain ya, pendukung-pendukung pokoknya oposisi ini ya. Nah, mereka lah yang mungkin yang mempolling atau memilih Pak Jokowi menjadi salah satu tokoh yang terkorup di dunia. Nah itu, tapi kan itu nggak ada data-datanya. Nah, lalu ada juga yang membenci Pak Jokowi itu karena kebijakan-kebijakan lain ya, seperti yang jelas pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke ya Kalimantan.
Dan yang ini sebenarnya yang saya suka. Kenapa? Karena jujur saja saya menyukai Pak Jokowi karena alasan Pak Jokowi membangun Indonesia ini bukan lagi Java sentris ya, tetapi mencoba membangun Indonesia dari luar Jawa. Dan yang paling saya merasa bersyukur itu dipindahkannya ibu kota RI dari Pulau Jawa atau dari Jakarta ke Kalimantan. Karena inilah yang dari dulu saya inginkan. Alasannya kenapa? Kita tahu sendiri Jawa Barat itu menjadi wilayah yang kena dampaknya ya, dari ibu kota RI di Jakarta, juga Provinsi Banten. Karena apa? Banyak orang ingin ngumpul dekat Jakarta, ya, lalu mereka memadati Bekasi, Karawang, Tangerang, Bogor, dan lain-lain. Dan mereka datang dari mana-mana seluruh rakyat Indonesia. Dan kebanyakan yang berdekatan dengan Jakarta ini, kebanyakan politikus-politikus, gelandangan-gelandangan politik, dan pengusaha-pengusaha yang berbisnis yang ingin dekat dengan ibu kota. Dan mereka kadang tidak memperhatikan masalah lingkungan atau masalah sosial, masalah budaya, tapi hanya untuk kepentingan mereka, yaitu kepentingan politik mereka dan juga ya kepentingan bisnis mereka. Dan kita tahu sendiri ya, Jawa Barat kan jumlah penduduknya 50 juta. Lalu Jakarta sendiri mendekati 15 juta. Dan ya Banten juga udah di atas 15 juta. Ini membahayakan sekali gitu untuk Indonesia karena penduduk berkonsentrasi di satu wilayah, sedangkan ya wilayah lain tidak dibangun dan perekonomian terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya. Dan pulau-pulau lain hanyalah kepecretan ya, kena sedikit dana dari pusat ini, sedangkan pusat selalu membagikan uangnya itu hanya di wilayah Jakarta karena pembangunan di sana semua infrastruktur. Dan yang sangat disesalkan itu yaitu dan saya khawatirkan pula yaitu kerusakan alam Parahyangan. Bayangkan aja ya, alam Parahyangan itu udah sangat rusak sekali. Sungai-sungai tercemari, gunung-gunung jadi gundul, hutan sudah mulai berkurang, sawah-sawah menjadi lahan industri manufaktur macam-macam ya. Lantas apa juga yang terjadi dengan kondisi udara di sekitar Jawa Barat, Jakarta, dan lain-lain, yaitu polusi yang luar biasa dikarenakan karena jumlah kendaraan yang terlalu banyak, kemacetan di mana-mana, di Jawa Barat, di Bandung, di Jakarta, di Bogor, Tangerang, dan lain-lain. Dan ini sepertinya bagi mereka yang memanfaatkan Jakarta sebagai biang profit buat mereka itu nggak peduli masalah ini. Yang penting kayak gelandangan politikus, suara mereka banyak didengar orang ya, semacam bikin narasi-narasi provokatif, misalnya mereka posting di media sosial atau di akun YouTube mereka dan sengaja membakar masyarakat dan membuat kegaduhan semacam ya, sering terjadi demo-demo misalnya di Jakarta itu sungguh sangat ya mengerikan sekali. Nah, di sanalah ketika Pak Jokowi memberikan kebijakan bahwa ibu kota RI harus pindah ke luar Jawa karena kondisi itu lagi. Karena penduduk terlalu padat di sekitar sana, umumnya atau di Pulau Jawa. Juga perekonomian hanya berputar di sekitar Pulau Jawa, terutama di wilayah Jawa Barat, Bandung, Bogor, dan lainnya, atau di Jakarta dan sekitarnya. Dan melihat kondisi ini, Jokowi sangat peka sekali, makanya harus pindah ya keluar Jawa. Kalau tidak, semua akan rusak ya, akan hancur ya. Dan yang tahu sendiri bahwa Jakarta semakin terus turun ya ininya tanahnya, karena berapa juta manusia mengambil air dari tanah Jakarta itu, yang kita tahu sendiri di bawah tanah itu adalah sumber daya mineral, air dan tek-tek bengek. Kalau terus diambilin ke atas ya akhirnya turun ke bawah tanahnya. Nah, makanya dipindahkan ke pulau lain itu adalah suatu solusi untuk menghindarkan juga kehancuran ya Jakarta sendiri gitu. Karena suatu saat kalau tidak ada pemecahan akan berbahaya sekali. Nah, inilah yang saya suka karena dengan kebijakan ini
Pak Jokowi telah menyelamatkan tanah Parahyangan, dan saya sangat mendukungnya sekali. Meskipun sudah terlambat, tetapi mungkin masih bisa dibenahi nanti kalau ibu kota benar-benar sudah pindah di sana. Dan ini sangat strategis sekali, bukan hanya untuk membenahi Jakarta, Jawa Barat, dan Tangerang, dan umumnya Pulau Jawa, tetapi juga untuk membangun wilayah lain, yaitu Kalimantan, yang pembangunan infrastrukturnya sangat lambat sekali. Begitu juga pulau tetangga semacam Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain itu sangat lambat sekali pembangunnya. Tetapi kalau ibu kota RI ada di tengah-tengah ya Indonesia, yaitu di Kalimantan, maka saya pikir insya Allah ya pembangunan Indonesia akan merata dan akan dirasakan oleh setiap orang, dan juga penduduk akan merata, dan di ibu kota baru itu akan muncul zona ekonomi baru, di mana nanti masyarakat di sana ya akan berbondong-bondong datang mencari kehidupan baru. Tapi yang lebih penting yaitu tata kotanya yang baik, penataannya yang baik. Jangan sampai seperti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain-lain yang semeraut tata kotanya, ancur-ancuran, mengerikan, kekumuhan, alam tercemar, dan lain-lain. Itulah, sekali lagi saya malah mengapresiasi Pak Jokowi. Terima kasih banyak sekali atas ya jasa Pak Jokowi tentang ya keputusan ini, tentang kebijakan memindahkan ibu kota RI ke Kalimantan. Bagi para pembenci Pak Jokowi yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota ini, silahkan berbahagia, silahkan bersenang-senang atas ya terpilihnya Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia. Dan saya ucapkan Sampurasun Kasadayana Urang Sunda. Assalamualaikum.